Halo, kita ketemu lagi di kuliah literasi digital. Ini adalah materi ketiga ya. Kita materinya judulnya adalah cakap digital. Jadi pada materi sebelumnya kita mempelajari digital quotient framework dan bagaimana sekarang kita akan membahas bahwa framework tersebut atau kerangka kerja tersebut diadopsi ya oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Baik, ini adalah gambaran. Saya pikir juga Anda sudah paham betapa sekarang yang namanya judol atau judi online ini sangat merugikan masyarakat secara umum ya. Kenapa? Karena saking mudahnya masyarakat mempunyai smartphone, bisa mengakses internet dengan di sini disebutkan ada fitur one click, ada iklan, ada apa yang nyusup di website tertentu dan memudahkan mereka untuk bermain judi online yang dibungkus dalam permainan dengan harapan mendapatkan kemenangan yang mudah diraih. Ya, hal yang sepertinya kecil, sepertinya sederhana, ternyata ini merusak ya. Disebutkan di sini tahun 2023 hampir 3,2 juta masyarakat termasuk kaum muda ini terjerumus dalam judi online. Transaksinya mencapai 327 triliun. Bisa Anda bayangkan kerugian masyarakat ya, jadi penyakit sosial. Nah, ini adalah kondisi yang kita hadapi. Bagaimana digital quotient framework atau kebijakan pemerintah bisa mengantisipasi betul bahwa misalkan Kominfo itu sudah cukup banyak menutup website judi online. Betul bahwa polisi juga sudah bergerak cepat untuk menangkap disebutnya bandar judi. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana dengan kaum muda? Bagaimana dengan Anda sebagai mahasiswa? Baik, tantangan kita dalam memanfaatkan media digital ya. Kita sudah bahas mengenai digital quotient, tapi di sini kita juga harus paham dengan digital civility challenge ya. Tantangan bagaimana orang sipil, masyarakat ini memanfaatkan digital. Dasarnya adalah live by the golden rule. Aturan-aturan moral yang memang sudah ada di masyarakat. Anda harus bersifat empati, Anda harus bersifat memperhatikan kepentingan orang lain. Anda harus ramah dalam setiap interaksi. Kalau di dunia nyata seperti itu, kita juga harus dibawa ke dunia digital. Jika Anda ingin dihormati oleh orang lain, ya hormatlah kepada orang lain. Respect kepada orang lain itu sama dengan respect kepada diri sendiri. Ya, jangan lupa semboyan negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di sini disebutnya sebagai respect difference. Jangan menghina yang berkaitan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Rasanya untuk bangsa Indonesia ini tidak perlu diajarkan lagi, tetapi bagaimana ini bisa dibawa ke dunia digital. Selanjutnya adalah pause before replying. Kalau Anda marah, kalau Anda emosi, atau Anda membaca sesuatu yang tidak Anda suka, sebelum Anda posting di media sosial, misalkan pause dulu. Berhenti dulu, pikirkan baik-baik. Jangan sampai Anda mengikuti emosi, berkomentar akan misalkan satu masalah dan akhirnya menyesal atau menimbulkan masalah yang tidak terfikirkan sebelumnya. Selanjutnya adalah stand up for myself and others. Maksudnya adalah media digital untuk bisa saling melindungi. Jika ada teman dibully misalkan ya, dirundung, ya jangan diam saja. Bela. Ya, kalau ada teman yang misalkan posting sesuatu yang tidak sopan, tolong ditegur dengan cara yang baik-baik ya.
dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi dasar dalam kehidupan sosial kita dan harus dibawa ke dunia digital. Salah satu tantangan juga adalah bagaimana masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu menerima informasi. Ya, ini juga jadi salah satu tantangan tersendiri dengan hampir setiap orang punya akses internet. Ternyata salah satu survei terbaru dari Kominfo itu sekitar 20,3% masyarakat mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi utama. Dari Twitter, ya X sekarang namanya, dari WhatsApp, dari Facebook, dan media sosial lainnya. Ya, yang lebih parah adalah mereka menganggap bahwa yang dari internet itu pasti benar. Meskipun belum tentu, ya mungkin hoax, mungkin juga informasinya sepotong-sepotong sehingga bisa menimbulkan salah paham. Ini juga menjadi tantangan bagaimana masyarakat itu bisa mengakses berbagai informasi, tetapi informasi yang bermanfaat dan benar. Ya, ini jadi salah satu perhatian dari pemerintah kita untuk bisa meluncurkan kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan fasilitas pendukung transformasi digital. Bukan hanya urusan infrastruktur saja, ya, tapi itu ujung-ujungnya masyarakat Indonesia, ya termasuk juga pemerintah, ingin peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK di dalam negeri. Jangan semuanya tergantung dari luar negeri. Punya HP-nya buatan luar negeri, aplikasinya buatan luar negeri. Ya. Jangan-jangan seperti tadi, ya, judi online, bandarnya juga ada di luar negeri. Semua sumber daya masyarakat itu diambil sama luar negeri. Lah bagaimana ini? Ya, bagaimana kalau kita bisa HP-nya masih impor, tapi ternyata aplikasinya itu buatan dalam negeri misalkan. Nah, ini peningkatan sumber daya manusia. Aplikasinya ini juga didukung oleh adopsi pemanfaatan teknologi global, ya. Anda tinggal mengulang mengenai teknologi-teknologi yang memang umum dimanfaatkan untuk mendukung revolusi industri 4.0, big data, Internet of Things, artificial intelligence. Semua itu harus bisa dikuasai bukan hanya oleh orang yang berkecimpung di bidang IT, tapi masyarakat juga setidaknya harus paham, harus tahu, ya. Baik, itu arah kebijakan sehingga pada akhirnya pemerintah meluncurkan program literasi digital nasional. Tujuannya adalah ini adalah inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemampuan digital masyarakat. Bukan hanya jadi netizen saja, tetapi juga harus ditingkatkan digital creativity-nya, kreativitas digitalnya sehingga nanti bisa bersaing, ya, bisa berkompetisi. Ini kan salah satu tujuan dari Digital Creativity Framework, ya. Program ini harus didukung oleh semua pihak. Tidak mungkin program ini hanya jalan dari sisi pemerintah saja. Perguruan tinggi harus terlibat, sektor swasta harus terlibat, LSM harus terlibat, dan seterusnya. Program ini diluncurkan tanggal 20 Mei 2021 dengan jargon Indonesia makin cakap digital. Ya, saya cuma mengutip nih, ya, pidato dari Bapak Presiden kita yang sebentar lagi habis masa jabatannya, Pak Jokowi. Bagaimana beliau menyebutkan bahwa kita sebagai bangsa dan negara harus meningkatkan literasi digital. Tidak bisa ditawar-tawar, terutama Anda generasi muda, generasi harapan bangsa. Menggunakan internet dengan baik, aman, dan bertanggung jawab. Jangan sampai tadi mengandalkan hanya dari media sosial
akhirnya tidak bisa bebas dari misinformasi dan disinformasi serta hoax. Kita harus bebas dari misinformasi, dari disinformasi dan hoax. Mendorong pemanfaatan teknologi ke arah yang positif, ya. Paduan sosial, solidaritas, gotong royong, ya. Dasar-dasar yang membedakan bangsa Indonesia lebih baik dari bangsa yang lain. Baik, jadi Kominfo untuk mendukung program literasi digital ini ada 4 pilar. Yang pertama adalah digital ethic, ya, atau etika digital. Bagaimana kemampuan individu menyadari, menyesuaikan diri dalam menerapkan etika digital. Anda misalkan kuliah, tapi ternyata kuliahnya pakai online, tapi ternyata perilaku Anda pada saat online ya tidak seperti di kelas. Kalau di kelas Anda bisa sopan, Anda bisa fokus, Anda mencatat. Pada saat kuliah online ya sama, itu juga harus dilaksanakan. Ada etikanya, ada aturan, tata krama, sopan santun. Selanjutnya ada digital safety, keamanan digital. Ya, data bocor di sini, password dihack. Ada yang bisa ngambil rekening karena e-bankingnya ternyata passwordnya itu atau pinnya itu mudah ditebak. Nah, aktivitas mengamankan kegiatan digital, salah satunya tercermin lewat penggunaan password. Ini paling sederhana, tapi ternyata efeknya kepada digital safety ini sangat signifikan. Yang ketiga adalah digital skill, cakap digital. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan, mengevaluasi, membuat informasi menggunakan berbagai teknologi digital. Bukan hanya bisa nonton YouTube, tapi Anda jadi content creator dari YouTube. Buat video-video yang bermanfaat dan pada akhirnya akan menguntungkan Anda. Mahasiswa, hasil kuliahnya bisa di-share kepada sesama mahasiswa atau masyarakat umum supaya semakin sharing knowledge, sharing keilmuan. Petani misalkan bikin video mengenai cara menanam tanaman tertentu, ya, itu akan saling mendukung, akan saling mengembangkan pengetahuan, akan saling meningkatkan produktivitas. Ini akan mendukung yang keempat, yang terakhir, yaitu digital culture atau budaya digital, bahwa kita akan berinteraksi, berperilaku, dan berpikir dan berkomunikasi di dunia nyata juga dengan baik. Jadi apa yang saya sampaikan di beberapa kuliah yang lalu, bahwa katanya ya netizen Indonesia itu netizen paling tidak sopan menurut hasil survei dari Microsoft, ini bisa dihindari. Itu bukan sebuah prestasi, itu sesuatu yang harus kita perbaiki. Sopan di dunia nyata, sopan juga di dunia digital. Beretika di dunia nyata, beretika juga di dunia digital. Jangan pernah berpikir bahwa Anda dengan berperilaku seenaknya misalkan di dunia digital bisa lolos dari hukum, baik aturan masyarakat ataupun hukum negara. Nah, untuk framework literasi digital Indonesia ini ada peningkatan ya, sampai dengan ke 4 area kompetensi yang tadi saya sebutkan. Ini dikembangkan sejak 2018, dikembangkan lagi tahun 2020, ya, dikembangkan kembali menjadi 2020. Kalau Anda perhatikan mulai dari kompetensi sampai dengan 4 area kompetensi yang tadi kita bahas, ini ada perkembangan. Perkembangannya adalah berkaitan misalkan dengan masalah keamanan, berkaitan dengan masalah etika. Itu yang kelihatan sekali di di-update gitu loh, disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan dunia, ya, tantangan global, supaya masyarakat Indonesia bukan cuma punya HP,
Ya, misalkan smartphone, punya laptop dan gadget yang lain, tapi juga bisa membantu kehidupannya supaya menjadi lebih baik. Mahasiswa bisa mudah menyelesaikan kuliahnya, bisa cepat lulus dengan bantuan gadget, software, hardware, dan seterusnya. Ya, ibu rumah tangga bisa lebih menghemat uang, misalkan belanja dengan memanfaatkan berbagai aplikasi e-commerce dan seterusnya. Lalu juga suami sebagai yang mencari nafkah, ya bisa suami bisa istri ya sama-sama mencari nafkah, bisa lebih hemat pengeluaran dengan misalkan kerja di rumah, work from home. Itu tidak bisa dilaksanakan kalau misalkan tidak punya digital skill, tidak punya digital culture, etik, dan safety. Oke, itu untuk framework literasi. Ini contoh saja, Anda bisa berkunjung ke Digital Talent Kominfo Go ID. Bagaimana Kominfo sebagai departemen yang ngurusin framework ini juga berusaha meningkatkan digital skill. Anda bisa lihat tuh, ngapain main judi? Nggak bikin kaya, judi bikin bukan investasi, malah dosa. Kalau dosa ya masuk neraka. Wah, amit-amit ya. Katanya mending ikut berbagai latihan yang disediakan oleh Kominfo. Ini biayanya disediakan oleh pemerintah. Bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Ya. Baik. Lanjutnya adalah cakap digital ini tidak sama dengan penguasaan teknologi. Orang yang pegang smartphone, yang pakai laptop, belum tentu paham yang namanya digital safety. Belum tentu paham yang namanya digital etik. Mereka cuma punya saja, bisa pakai, tapi apakah itu akan meningkatkan produktivitas? Apakah itu akan membuat hidup mereka lebih baik? Belum tentu. Nah, cakap digital ini kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi informasi. Evaluasi informasi supaya Ya misalkan tidak kena hoax ya. Anda harus paham lanskap digital. Anda harus paham yang namanya hardware, software, network, internet, dan lain-lain. Dan ini butuh pembelajaran. Butuh memperluas wawasan. Oke, ada 2 slide terakhir. Saya akan khusus menyoroti kehidupan mahasiswa berkaitan dengan literasi digital. Kalau dari gambarnya ya mahasiswa ya tidak bisa lepas dari namanya gadget ya. Misalkan di sini gambar semuanya pegang HP. Tapi tolong diingat ya, HP penting tapi bukan yang paling penting. Masih banyak lagi hal-hal di luar yang jauh lebih penting daripada Anda misalkan hanya browsing di media sosial. Yang namanya internet ini seperti pisau bermata dua. Bisa berakibat positif, bisa berakibat negatif. Kita akan bahas. Yang pertama adalah manfaat internet untuk mahasiswa. Yang pertama tentu saja akses informasi. Anda mau tahu jadwal kuliah di Unpas, tinggal akses ke websitenya Situ 2.0. Kuliah bisa online, bisa offline. Kalau online, ya disebutnya pembelajaran daring atau dalam jaringan. Anda bisa mudah berkomunikasi menggunakan WA, ya, WhatsApp misalkan, atau email dengan dosen, dengan teman, ya, atau video call. Anda bisa kolaborasi, kuliah harus bikin kelompok, ya tidak perlu harus selalu ke kampus. Anda malam-malam bisa melakukan misalkan komunikasi kolaborasi menggunakan Zoom meeting atau Google Meet atau kalau dari Microsoft Teams ya, pengembangan keterampilan.
Contoh paling sederhana, Anda mau masak goreng ayam misalkan yang enak, gimana caranya? Tinggal lihat di YouTube, banyak sekali ahli-ahli masak yang bikin video tutorial. Anda tinggal belajar. Anda nanti sudah lulus, bisa mencari pekerjaan ya dari dari perusahaan-perusahaan yang bikin iklan di internet. Menjadi sumber daya kreatif. Pengen nulis, gimana? Tinggal lihat gimana orang lain nulis. Banyak contoh. Yang senang musik misalkan bisa mencontoh. Banyak sekali pemusik profesional yang membuat misalkan video tutorial atau punya blog. Dan yang terakhir adalah forum diskusi. Ini mirip-mirip dengan kolaborasi, bagaimana Anda memanfaatkan perangkat keras, perangkat lunak, internet, media komunikasi untuk menjadikan forum diskusi. Baik dalam bentuk video, baik dalam bentuk teks, suara, atau mungkin gabungan dari semuanya. Ini akan sangat mempermudah kehidupan Anda dalam berkuliah. Oke? Paham ya? Anda bisa memberikan contoh-contoh lebih banyak lagi. Tetapi juga ternyata ada bahaya internet, khususnya untuk Anda mahasiswa. Yang pertama adalah kecanduan. Ada mahasiswa yang lebih dari 6 jam tiap hari itu pegang HP, lihat layar terus-menerus. Bahkan baterainya sudah habis juga. Di-charge tapi tetap dipegang. Tidur saja harus dengerin musik misalkan sambil HP-nya itu dicolok, atau main game yang ternyata itu adalah judi online. Ini sangat tidak baik, ini sangat tidak sehat, baik untuk fisik ataupun mental. Yang namanya kecanduan itu tidak baik. Misinformasi tadi sebetulnya sudah disinggung ya, bagaimana ternyata banyak masyarakat itu sumber berita atau informasinya dari media sosial yang belum tentu benar, sehingga bukan hanya menerima informasi, bahkan ikut menyebarkan. Bagaimana kalau ternyata informasinya itu membahayakan keamanan atau menghina orang lain? Nah, hal-hal seperti ini tolong difikirkan. Gangguan fokus. Sudah tidak aneh misalkan pada saat mahasiswa kuliah di dalam kelas, dosen sedang mengajar, malah lihat video YouTube. Kenapa? Saking mudahnya mengakses. Malah main komunikasi dengan temannya, membahas hal yang di luar kuliah. Ini bukan hanya gangguan fokus, tapi juga sudah masuk ke unethical ya, tidak beretika, tidak tahu posisinya. Selanjutnya adalah cyberbullying atau perundungan, ya. Bagaimana orang dengan mudahnya menghina orang lain, merendahkan orang lain karena latar belakang, karena fisik dan seterusnya. Ini hal yang sangat tidak baik untuk kesehatan mental. Ada privasi dan keamanan. Bagaimana orang tanpa seizin misalkan menyiarkan video atau foto mengenai orang lain di media sosial, hati-hati, itu akan mengganggu privasi. Penipuan online, ngaku-ngaku dari bank atau dari perguruan tinggi, padahal sebetulnya mau menipu. Ya, paling umum dulu itu ada penipuan mama minta pulsa dan seterusnya. Bagaimana orang ngaku-ngaku saudara, ada kepepet terus minta ditransfer pulsa. Ya, kalau Anda tidak paham, ya ini bisa ditipu. Tadi saya sudah menyebut kesehatan mental.
Contoh paling sederhana, jika Anda punya masalah, bicarakan masalah tersebut, besar ataupun kecil, dengan satu, keluarga, saudara. Dua, dengan teman-teman yang terpercaya. Jangan Anda sharing masalah itu ke media sosial. Bukan besar kemungkinan lagi, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah, hanya akan memperbesar masalah. Dan yang terakhir adalah jika Anda sudah kecanduan, jika Anda sudah gangguan fokus, jika Anda sudah bermasalah dengan mental karena terlalu hidup Anda hanya di seputar gadget saja, ini akan menimbulkan nomor 8, isolasi sosial. Putus hubungan dengan saudara, putus hubungan dengan teman, punya dunia sendiri. Ini sudah kesehatan mental yang cukup parah ya, bahkan bisa menjurus ke gangguan mental, ke stres dan depresi. Ini sangat harus dihindari ya. Anda harus bisa membatasi waktu bermain internet, bermain gadget ya. Nikmati hidup, olahraga, jalan-jalan, ngobrol langsung, jangan melalui gadget, diskusi dengan teman, dengan dosen, dan seterusnya. Baik, itu materi kita untuk pertemuan ini. Ya, saya harap bermanfaat. Ya, kesimpulannya adalah bahwa pemerintah juga menjalankan program literasi digital, tapi tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak, termasuk Anda sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa. Kan katanya mau jadi generasi emas ya, bukan jadi generasi sakit mental gara-gara gadget. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.